Dari lantai 2 Jalan Piratendian Rukun 51 Purwakarta Tel Aviv. Seperti biasa di hari Kamis ya, Beranda Islami kembali di Indra Dengar Anda di edisi Kamis 28 September 2023 nanti sampai jam 5:30. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG, dosen Fakultas Dakwah UNZ Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tema hari ini seperti sebelumnya ada soundingkan, ini tentang belajar mencintai, Pak. Begitu? Ya. Apa ini Pak? Jadi langsung kayak belajar mencintai diri sendiri kah atau belajar mencintai takdir kah? Ya, kemarin belajar mencintai flyernya itu kelihatannya lebih cinta antar lawan jenis ya. Oh iya betul. Bukan. Jadi sebenarnya okay, ini lebih didasarkan pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi sebenarnya. Oh betul, hari ini. Hari kelahiran Nabi kan. Yeah. Nah tentu saja yang paling utama itu adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah cuma dari fenomena cinta ini kemudian kita belajar untuk menerapkan sebuah nilai termasuk kita beragama dalam menjalani kehidupan itu adalah dengan spirit cinta, kira-kira begitu. Oke. Nah, Mbak Adel, misalnya sekalian, jadi Maulid Nabi ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak pernah bertemu Nabi, tapi karena kita punya rasa cinta kepada Nabi, kita tetap menjadi orang yang beriman, tetap pemeluk agama yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi SAW itu pernah bercerita di depan sahabatnya, bahwa tahukah kalian nanti ada orang yang intinya menurut beliau itu yang paling mulia. Masya Allah. Para sahabat mungkin menjawab yang paling mulia kami, kira-kira begitu. Karena kami bertemu dengan engkau dan beriman. Ternyata kata Nabi bukan, yang paling mulia itu orang yang nggak ketemu aku, kata beliau Nabi, tapi beriman kepadaku. Nah kitalah ini orang-orang yang punya kedudukan yang mulia, karena kita nggak pernah ketemu Nabi tapi kok beriman gitu. Oh iya betul. Nah, salah satunya adalah bulan Maulid ini adalah ekspresi bulan di mana kita mengekspresikan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okay. Jutaan orang setiap hari membaca sholawat. Apalagi di media, saya pikir sholawat sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan kan? Iya betul. Iya kan? Banyak sekali. Kita lihat tuh konten-konten sholawat itu banyak. Yang nonton ya dan yang subscribe itu banyak sekali. Betul Pak. Saya pikir kita sudah banyak lah melihat, termasuk saya Mbak. Saya itu kalau hampir tiap hari saya dengerin sholawat Mbak, pagi-pagi gitu. Ya tentu saja sholawat yang kita putar itu ya mungkin disesuaikan dengan musik-musik sekarang gitu ya. Betul. Ya silakan, nggak masalah. Ada yang pakai sholawat pakai DJ, ada sholawat pakai koplo, sholawat dangdut, sholawat pop. Betul. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sholawat itu sebenarnya sebuah gejala yang itu menurut saya universal, siapapun bisa menyukai, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun mungkin sudah akrab dengan lagu-lagu sholawat. Nah kira-kira begitu. Nah ini menunjukkan bahwa kenapa kok bulan Maulid ini dikatakan bulan cinta Nabi, karena begini Mbak, nikmat yang paling besar dalam hidup kita itu ternyata bukan nikmat makan, bukan nikmat minum, tapi nikmat iman. Nah, nikmat iman itu menjadi nikmat yang terbesar. Kita ditunjukkan jalan ini adalah nikmat yang luar biasa, ya kan, dari Allah kan. Nah, kita kemudian kan merasa syukur, merasa cinta, senang dengan nikmat ini. Nah, cuma persoalannya yang membawa
kita bisa beriman kepada Allah itu siapa? Tentu saja Nabi. Betul. Oleh karena itu, kita diberi Rasul yang namanya Muhammad SAW ya, di samping Rasul-Rasul sebelumnya, tapi kan puncaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Itu adalah anugerah terbesar. Nah, anugerah terbesar itulah yang harus kita syukuri dengan cara mengekspresikan cinta kita kepada Nabi dalam rangka cinta kita kepada Allah. Itulah menurut saya yang menjadi fokus dari tema kita sore ini. Jadi bagaimana kita belajar dengan mencintai Nabi. Nah, sebelum ke sana tentu saja kita bisa melakukan refleksi lah. Kira-kira betapa dahsyatnya kekuatan cinta ini. Cinta yang kita maksud itu cinta yang universal. Bukan hanya cinta nafsu, bukan hanya cinta lawan jenis, tetapi cinta yang universal. Di mana kita bisa mengekspresikan rasa cinta, rasa tulus kita, rasa keterpautan kita kepada pihak tertentu tanpa ada tapinya. Pokoknya kita pengen ketemu, kita pengen dekat, itulah ekspresi cinta. Karena cinta kalau didefinisikan nggak bisa, ya kan? Tentu saja kalau cinta kepada Allah dan Rasul ya kita ngikuti ajaran betul. Nah, begitu kan? Seperti kita misalnya, mohon maaf ini bagi yang laki-laki atau yang perempuan, ketika kita punya cinta kepada seseorang, misalnya kepada pasangan kita, ya ketika pasangan kita meminta sesuatu kan kita langsung memberikan, ya kan, tanpa ada catatan kan? Iya, betul. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, inilah kekuatan cinta yang menakjubkan. Jadi intinya dengan cinta itulah, misalnya kita lihat cinta ibu ya. Cinta itu bisa merangsang kecerdasan. Betul. Coba Aidil bisa bayangkan kalau ada anak lahir. Lahir, kemudian ibunya nggak mau merawatnya. Sedih banget. Karena nggak ada rasa cinta. Iya, betul. Gimana anaknya bisa tumbuh cerdas? Iya. Gimana anaknya mau berkomunikasi? Bagaimana anaknya belajar? Bagaimana anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang hebat? Betul. Ketika tidak ada ibu yang menyemangati. Itulah contoh wujud cinta seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Itu adalah percikan cinta Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seorang ibu. Kemudian ibu itu punya rasa cinta yang tak terbalas dan yang tak ternilai kepada anaknya. Itu fenomena cinta kan? Oh iya, betul. Mau fenomena apa lagi coba? Susah kan? Iya, betul. Apa ibu kemudian cinta kepada kita itu karena pingin dihargai? Kan tidak. Enggak. Itu kemurnian yang datang dari sanubarinya, sehingga dia ketika lihat anaknya sedih, dia akan tersentuh. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah ekspresi cinta. Kita memerlukan cinta ibu atau kasih ibu. Nah, tanpa orang-orang baik di sekitar kita sekalipun misalnya, atau contoh yang lain ya, dalam keluarga, dalam pergaulan, mungkin kita tidak akan tumbuh, kita mungkin akan terpuruk, bahkan kita mungkin akan mati. Lalu ibunya nggak mau merawat, ya kan? Itulah energi cinta yang luar biasa. Bahkan banyak lagu-lagu, banyak puisi ya, bagaimana cinta itu bisa merubah segalanya. Orang yang tadinya nggak kuat gara-gara cinta jadi kuat. Oh iya, betul, Pak. Bahkan kalau di lagu itu, tai kucing serasa coklat, misalnya begitu. Itu kan sebuah ekspresi dengan bahasa yang kadang-kadang mungkin lebay. Iya, betul. Ya, kita nggak usah kok bisa gitu. Nggak pakai masalah. Ini bukan masalah logika. Ini bukan masalah rasio, tapi ini masalah bahasa. Orang jatuh cinta atau orang punya rasa cinta itu kadang-kadang bahasanya tidak bisa sama dengan hal-hal lain yang sifatnya rasional ya, atau logisnya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kita kalau tidak punya cinta ya kita tidak bisa hidup bahagia. Tapi tolong, cinta di sini maknanya bukan dalam pengertian dicintai saja, yang lebih penting itu mencintai. Oh gitu, Pak. Nah, makanya tema kita belajar mencintai. Oke. Nah, orang-orang modern di zaman sekarang banyak stres karena yang dikejar itu adalah bagaimana agar dicintai. Yang paling penting itu ada bagaimana kita belajar mencintai. Mencintai itu artinya ya
kita jangan menunggu dicintai orang. Mari kita cintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan minta feedbacknya berarti kalau kayak gitu ya. Okay. Itu otomatis, otomatis itu pasti. Gitu ya. Ketika semua orang punya prinsip bagaimana mencintai orang lain, bagaimana memberi, bagaimana menyapa, bagaimana betul. mendahulukan orang lain. Wah, itu luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kembali ke sini bahwa cinta ini sangat kita butuhkan ya, supaya jiwa kita lebih tenang gitu ya. Ya misalnya seperti vitamin lah ya. Vitamin ya, makanan bergizi, olahraga, lingkungan yang sehat. Ya itu penting juga. Nah, cinta ini penting ya. Cuma jangan dalam posisi kita dicintai terus, kita nggak pernah mencintai. Jangan ya. Karena dengan kita mencintai, orang-orang di sekitar kita itu mendapatkan vitamin dari kita. Nah, sekali lagi di masyarakat modern ini seolah-olah ya ada kesan bahwa ya semua orang ingin menciptakan entah itu proyek apapun ya, dari mulai air minum yang bersih, perawatan kesehatan, jaminan sosial di masa tua ya. Kemudian bantuan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak misalnya ya, sekolah, rumah jompo, rumah sakit. Ya ini saya pikir sudah menjadi intinya menjadi program dimanapun negara yang ada sekarang, termasuk di negara kita. Betul. Ya ini kan untuk hal yang sifatnya fisik ya. Tetapi kita kadang-kadang tidak menemukan rasa cinta dan ketulusan yang tinggi. Betul. Jadi seolah-olah aktivitas hidup kita ini hanya sekedar untuk fisiknya saja, nggak ada kecintaan, nggak ada istilahnya ya rasa mungkin menyapa, sambung rasa dan seterusnya. Ini cinta kemanusiaan ya. Itu juga penting untuk kita perhatikan. Jadi di masa modern kita ini kita butuh cinta yang tulus ya, untuk berbagai setting dan dalam istilahnya dalam kehidupan kita secara luas ya. Jangan selalu maknai cinta itu mesti cinta nafsu, cinta lawan jenis dan seterusnya. Nah, kembali ke sini bahwa kita karena hidup di era modern ini kadang-kadang lebih mengenal jatuh cinta. Betul. Karena jatuh berarti cinta itu kecelakaan kan? Oh iya, betul lagi. Daripada kita bicara fall in love, jatuh cinta, mending kita belajar learn to love, belajar untuk mencintai. Mencintai dalam pengertian ya kita menjadi orang yang proaktif untuk mencintai sesama kita, mencintai orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Nah, kembali ke sini. Kadang-kadang meskipun mungkin ekonomi yang ada di masyarakat kita ini kadang-kadang hanya keuntungan kan, ya nggak? Iya betul. Yang penting untung. Yang penting untung. Duitnya banyak. Kira-kira begitu. Jadi kita itu kadang-kadang kurang tersentuh dengan penderitaan rakyat kecil. Seperti yang sekarang lagi viral tuh, anak SMP dengan merasa tidak berdosa, kemudian membuli temannya, membuli bukan hanya secara verbal bukan, sampai fisik, kekerasan. Itu kan itu wujud tidak ada cinta di antara mereka. Jadi perasaannya sudah tumpul, ya kan? Sudah tumpul kekerasan macam-macam apapun itu karena mereka tidak dibesarkan dengan cinta. Boleh jadi anak atau oknum yang melakukan kekerasan itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Iya betul sekali. Kita harus tracking orang tuanya seperti apa. Betul. Mungkin dia dibesarkan dengan rasa benci, betul. Rasa dibuang, betul sekali. Rasa dihina, dikritik, dicela. Akhirnya dia besar untuk memusuhi, ya kan? Iya betul. Akhirnya dia lebih. Tapi kalau dia dibesarkan dengan kasih sayang, dibesarkan dengan, maka dia belajar mencintai. Nggak akan tumbuh orang-orang kayak gitu atau anak-anak yang seperti itu. Itulah yang barangkali bisa kita jelaskan mengapa hari-hari ini kita melihat misalnya ada seorang mungkin ya pemimpin politik, pemerintahan yang kadang-kadang seperti kemarin kejadian di Batam, di Rempang itu. Oh ya, di Rempang betul. Seolah-olah
eksistensi masyarakat Rempang yang sudah lama tinggal di situ itu nggak dipandang. Betul. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah pemerintah sadar tidak jadi kan. Tapi sempat mereka kan ada diusir ya kan. Bahkan mungkin sempat mereka mau direlokasi gitu tanpa kemudian mungkin pendekatan yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pemimpin yang kita bayangkan ke depan itu yang kita akan pilih di pemilu yang akan datang itu ya pemimpin yang mencintai rakyatnya. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jadi keluarga, jadi orang tua ya kita harus apa istilahnya ya lebih memperhatikan mereka. Jadi jangan pura-pura tidak tahu ketika ada orang misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, karena boleh jadi para politisi kita ya, kita hanya membangun kekuasaan saja. Betul. Kita kalau terjun ke politik itu adalah dalam rangka cinta kemanusiaan. Jangan kemudian hanya untuk keperluan kekuasaan dan ekonomi semata. Kita kadang-kadang menusuk kawan sendiri. Nah, ini kayak tadi ya. Macam-macam lah ya. Betul sekali, Pak. Jadi apa istilahnya ya? Yang lawan politik itu kita singkirkan dengan cara apapun. Itu termasuk wujud hilangnya cinta. Nah, jadi kalau beda pilihan, saling menjatuhkan. Beda capres, kita ada semacam serang menyerang. Berarti boleh jadi di antara bangsa Indonesia ini sedang terkikis rasa cintanya terhadap sesama bangsa Indonesia, sehingga terjadi pembelahan, terjadi apalagi ya intinya serang menyerang gitu ya, saling menjatuhkan gitu. Yang sekarang direbut popularitas, kemudian pengikut, kemudian apa istilahnya ya mungkin fans. Terjadi apa istilahnya persaingan pengikut dan seterusnya ya, mungkin termasuk di kalangan para ustadz. Nah, ini kita harus juga waspadai ya, para mubaligh. Popularitas itu kan sekarang menjadi sebuah cara untuk kemudian meraih kemasyhuran ya, popularitas dan viral macam-macam itu. Nah, itu kemudian kita malah membangun apa istilahnya cinta, tapi cinta kepada diri kita. Cinta fanatik intinya. Pengikut itu termasuk cinta memang, tapi cinta dalam pengertian yang cinta diri. Nah, cinta yang kita maksud, yang kita belajar mencintai itu mencintai orang lain. Dan puncaknya adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, begitu Mbak Adel, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, Betul Lovers, kita masih berada Islami nanti sampai jam 5:30. Buat Betul Lovers yang mungkin mau bertanya tentang masalah belajar mencintai gitu kan, boleh Betul Lovers di 081326151049 di lewat WhatsApp atau lewat teleponnya bisa juga di 621 621. Dari nanti 2 Jalan Pireten di Rukun 51 Purwakarta. Betul Lovers masih di Beranda Islami dan masih dengan tema belajar mencintai ya. Ya, kita taunya belajar mencintainya hanya duniawi ya Pak ya. Iya. Enggak, kita masih belajar memang kita cenderung lebih gampang mencintai hal yang konkret. Iya kan? Apalagi kalau pingin dicintai, itu paling gampang. Betul. Tetapi supaya kita tidak kecewa, karena kalau kita berharap untuk dicintai pasangan, dicintai pengikut, dicintai apalagi fans ya, kalau artis misalnya, ya kita akan kecewa itu. Itu duniawi sekali ya. Supaya kita tidak mengalami kekecewaan itu, kita harus lebih belajar untuk mencintai. Jadi jangan menunggu untuk jatuh cinta, jangan. Ya. Tapi kita belajar mencintai, mengekspresikan cinta kita secara luas, secara universal. Nah, karena kita hari ini adalah Maulid Nabi, maka kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Kenapa kita perlu mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Karena tadi Nabi itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya Nabi kita bisa mengenal Islam ini.
Betul. bisa mengenal jalan hidup dan seterusnya. Dan yang kedua karena kita akan digabungkan dengan orang yang kita cintai. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pernah menjawab pertanyaan orang yang datang menemui beliau, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Nah, kemudian Rasulullah berkata, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Jadi kamu akan bareng dengan orang yang kamu cintai. Okay. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan cara mencintai Nabi, Masya Allah. insya Allah kita akan bareng Nabi di surga. Begitulah dalam hidup kita ini. Sehingga inilah energi yang bisa kita saksikan. Mungkin kita belum terlalu ngerasa ya, tapi ini perlu perlu dibiasakan ya. Mencintai Rasulullah itu bagaimana menghadirkannya dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita sering bersolawat karena ini diajarkan oleh Allah. Kan nggak tahu kenapa kalau solawat tuh lama-lama tuh jadi nangis gitu loh Pak. Iya, karena bergetar. Itu nangis itu gitu kayak loh. semacam energi yang yang mempertemukan. Kan kita sering dengar ya ada orang naik haji, kemudian dia mengunjungi makam Rasulullah. Bener, dia nangisnya Masya Allah. Nangis ya. Itu bukan musyrik, bukan. Itu adalah ekspresi cinta. Jadi kita itu dengan Nabi itu ngerasa berterima kasih, hormat, berhutang budi karena sudah ditunjukkan jalan. Ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi. Ngikuti Nabi, itulah cinta sebenarnya. Nah, itulah yang menurut saya harus kita pahami terkait dengan Maulid Nabi ini. Jadi kemudian ada kisah menarik ini, Mbak. Ada sebuah riwayat, ini diriwayatkan oleh yang saya baca dari beberapa buku ya. Ada imam sholat yang diprotes oleh makmumnya. Karena imam ini sering baca surat Al-Ikhlas di setiap rokaatnya. Bacanya Qul huwallahu terus. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Nah, kemudian makmum ini menemui imam itu dan bertanya, mengapa engkau selalu membaca surat itu? Imam ini menjawab, kalau kamu tidak senang dengan saya ya silahkan mencari imam yang lain. Kira-kira begitu. Nah ini ceritanya di zaman Nabi ternyata. Nah kemudian Rasulullah itu datang ke masjid itu, mereka para jamaah itu menceritakan hal tersebut. Rasulullah memanggil imam itu dan bertanya kepadanya, mengapa engkau, ini Rasulullah bertanya ke imam itu, mengapa engkau hanya membaca surat itu? Kemudian imam sholat ini menjawab, ya Rasulullah, saya senang betul dengan surat ini. Saya cinta dengan Al-Ikhlas. Kalau kita di sini bukan cinta, tapi karena nggak hafal yang lain. Tadi saya mau ngomong kayak gitu. Saya mencintainya. Nah kemudian Nabi itu kemudian menjawab, engkau akan beserta apa yang engkau cintai. Mungkin imam ini masuk surga gara-gara cinta dengan surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini menggambarkan kepada kita mitra sekalian, sungguh besar pengaruh kecintaan kita kepada sesuatu. Jadi ya tentu kita berusaha untuk beramal, ngikuti Nabi, tentu pasti ya kita akan meneladani Nabi. Cuman kan kita kan nggak bisa mengandalkan amal kita, ya nggak? Betul. Amal kita seberapa sih? Nah makanya, dan kita juga nggak tahu kan Pak, ya, maksudnya yang di ini sama Allah juga. Nah karena Rasulullah tadi memberi kabar gembira kepada sahabat, ketika sahabat, aku mencintaimu ya Nabi. Kemudian Nabi itu menjawab, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Nah kita kalau pengen masuk surga ya cintai Nabi saja. Ya tentu di samping ya kita mengerjakan sholat, mengerjakan perintah agama itu otomatis kan itu ngikutin Nabi. Tapi juga hati kita perlu dicas, perlu dihadirkan kecintaan kita kepada Nabi. Nabi itu bagaimana kedudukannya, bagaimana akhlaknya. Karena kalau kita mencintai Nabi, kita akan ngikut, ya kan? Betul, biasanya akan tiru-tiru bahasa Banyumas. Kita akan, ya intinya, ya meniru apa yang beliau lakukan dan seterusnya. Mari kita lihat contoh lagi, Mbak. Kalau kita mencintai sepak bola atau mencintai artis, iya betul. ya kan? Ya, menyukai. Ya, kita kan akan ikut
ikut apa yang dia lakukan, bajunya, apa yang suka, warnanya potongan apa, rambutnya, betul iya. sekali, betul, Nah, betul. sama ketika kita mencintai sepak bola, maka kita akan mencintai apa saja yang berkaitan dengan sepak bola. Betul. Kostumnya, apa namanya, derbynya, oh ya gitu, seragamnya. Apa yang dia minum aja Ya, langsung kadang-kadang gitu begitu ya. betul. Nah, sehingga kemudian kita tempel tuh gambar-gambar pemain sepak bola di rumah kita. Kita berlangganan surat kabar, Betul, temanya betul. bola, kontennya bola, Betul gitu ya. sekali. Kalau setiap hari itu kalau nggak nyaksikan bola itu kayaknya ada yang kurang. Kurang, betul. Nah, sehingga kemudian kita kenal loh, kita kenali, kalau perlu kita kulik-kulik tuh. Apa istilahnya, kisah hidupnya, Iya, betul. asmaranya, Sampai kira-kira. kapal gitu. Kita kepoin lah, kira-kira begitu. Iya. Kalau misalnya pemain kesayangan kita itu bertanding dengan tim lain misalnya, maka kita kayaknya emosinya itu kayak ikut terbawa, ikut nangis kalau Iya, betul. tim kita Kalau kalah. kalah. Misalnya. Iya, Itu iya. wujud cinta. Ya, kita Iya. itu akan terbawa emosinya. Bahkan bisa bangun malam gara-gara mau nonton bola. Betul. Itulah orang cinta sepak bola. Ya kan? Iya, betul sekali. Ya itu kan sangat-sangat sangat nyata buktinya, itu kedahsyatan cinta itu. Ya, cuma apakah kita hanya mencintai hal yang sepele? Kan sayang ya. Iya. Kita harus meningkat cinta kita, jangan pada hal-hal yang konkret saja, tapi hal-hal yang lebih penting. Nah, termasuk kita kenapa disuruh oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah juga menyuruh kita untuk mencintai, otomatis mencintai Rasulullah, dan kita mencintai itu dengan tulus ya. Nah, jadi kalau kita cinta itu tulus, nggak ada catatannya, nggak ada syaratnya. Iya, betul. Ya, termasuk kita cinta kepada Nabi, ya kita yang tulus. Nabi nyuruh apa ya kita ikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita cinta tulus, itu kita akan kayak kecanduan. Seperti tadi, seorang yang suka sepak bola. Ya, kita otomatis nanti secara tidak sadar, dan itu kemudian menjadi bagian dalam hidup kita akan meniru, meneladani perilaku, perkataan Rasulullah dan keluarganya tentu saja, para sahabatnya. Bahkan terkait dengan Rasulullah itu akan mempengaruhi emosi, perasaan, dan pikiran kita. Jadi kalau Rasulullah itu misalnya kemarin di beberapa di negara luar negeri itu kan dibikin kartun, kita akan ikut marah kan? Iya, betul. Itu kan seolah merendahkan Rasulullah. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, Rasulullah itu, mohon maaf, nafsunya tinggi, istrinya banyak, kita akan marah itu. Iya, betul. Karena kita cinta kepada Nabi, sehingga kita akan Terima. membela kalau ada orang merendahkan Nabi kita. Sampai sekarang banyak umat Islam, meskipun dia mungkin muslimnya atau keislamannya mungkin nggak terlalu dalam, tapi kalau disindir, disinggung, dihinakan, betul. Termasuk kemarin kejadian di negara Swedia kalau nggak salah, ada orang yang mau membakar Quran, di tempat umum. Oke. Ya, belum lama itu, sering kejadian di negara luar itu. Kan kalau di sana kita nggak bisa istilahnya melarang pemerintah untuk menyuruh pemerintah untuk melarangnya, karena itu dianggap kebebasan ekspresi. Oh iya, betul. Nah, jadi kalau kita kayak marah gitu ya. Masa simbol-simbol agama kita, termasuk Nabi, ya Nabi nggak boleh dikartunkan. Dan sekarang sudah dikartunkan Mbak Nabi itu. Saya baru tahu, Pak. Ada di YouTube itu ada. Nabi itu dibikin sosoknya. Oh gitu. Kalau di komik-komik atau itu kan biasanya ada lingkaran. Iya, betul, lingkaran tulisannya Muhammad. Nah, kalau ini sosoknya ada. Di TV juga adanya tapi Muhammad. Iya, ini ada betulan. Kisah-kisah. Oh gitu. Iya, dan itu dipahami untuk merendahkan Islam. Nah, kita terus terang ini ya, memang kayaknya akan terus ada orang-orang yang mencoba mendiskreditkan Nabi kita. Nah, kalau kita tersinggung, meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu memang dibikin oleh dana, oleh konspirasi orang di luar negeri sana, ya kita intinya satu, jangan nonton. Yang kedua ya, jangan kemudian
apa istilahnya, kemudian diam saja, minimal ya kita dislike dan seterusnya, kita kritik misalnya begitu. Iya, betul. Nah, ini contoh betapa pengaruh cinta dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah itu kalah dengan kecintaan kita terhadap hal-hal seperti tadi, kepada artis, sepak bola. Jangan. Bukan berarti kita nggak boleh menyukai sosok ya, boleh silakan. Tapi jangan kemudian itu malah lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi kita. Kita nggak kenal Nabi karena kita nggak cinta. Orang cinta itu biasanya akan banyak mengenal, mempelajari bagaimana riwayat Nabi, bagaimana Nabi itu peri kehidupannya, bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak kecil dan seterusnya. Luar biasa itu. Jadi Nabi itu pernah dijumpai itu menjahit sandalnya anak yatim, ya. Kemudian Nabi itu pernah menengok orang sakit yang pernah meludahi Nabi. Waktu zaman awal-awal berdakwah itu. Jadi intinya Nabi itu sangat disegani oleh lawan dan kawan karena akhlaknya, perilakunya. Bahkan di Quran itu di surat Al-Qalam itu disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya engkau itu benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Nah, itu luar biasa. Jadi Allah sendiri memuji, bahkan Allah menyuruh kita untuk sholawat karena Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh selalu berselawat, itu artinya kita disuruh untuk mencintai Nabi. Karena dengan kita mencintai Nabi beserta keluarganya itu adalah tonggak Islam. Jadi agama kita ini akan selalu hidup, akan selalu intinya akan selalu tidak sampai kemudian kita berhenti untuk menjalankan agama karena kita masih mencintai Nabi. Nah, ini menurut saya menjadi penting supaya bangunan keagamaan kita itu tidak runtuh, ya. Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk menjauhkan umat kita ini dengan Nabi, itu adalah upaya untuk meruntuhkan ajaran Islam sebenarnya. Kalau sampai mereka mendiskreditkan atau menghina Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah kita akan gampang untuk meniru perilaku Nabi kalau kita dalam hati kita itu selalu dihadirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah makna dari bulan Maulid yang hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu Mbak, nanti kita teruskan kembali. Oke, Betul Lovers ya, mau gabung masih ditunggu nanti sampai 5:30 dan jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM. Di lantai 2 Jalan Piretin dari 51 Purwakarta Television. Ini adalah segmen terakhir dari Beranda Islami tentang belajar mencintai. Silahkan Pak, mungkin ada. Ya Mbak Adin, Mitra sekalian, saya ingin sedikit mengulang dan memperkuat apa yang tadi disampaikan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Pertanyaan lengkapnya sebenarnya kapan itu kiamat? Ceritanya begitu. Habis sholat, kemudian Nabi itu memanggil orang yang bertanya itu. Siapa itu tadi yang bertanya kapan kiamat? Kemudian Rasulullah itu, engkau bertanya, menjawab maksudnya, engkau bertanya tentang hari kiamat. Lalu apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Kemudian orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apapun kecuali kecintaan saya kepadamu. Masya Allah. Nah, kemudian akhirnya beliau menjawab tadi yang sudah kita sampaikan, engkau akan dihimpunkan atau dikumpulkan berserta orang yang engkau cintai. Sahabat-sahabat lain itu yang waktu itu mendengar itu juga ikut bertanya, ya Rasulullah, apakah ucapanmu itu akan berlaku bagi orang ini saja yang bertanya tadi, atau bagi kami juga? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, bagi kamu sekalian dan bagi seluruh umat Islam, termasuk kita, ya. Jadi riwayat hadis ini menggambarkan bahwa para sahabat itu
belum pernah merasa gembira melebihi kegembiraan mereka saat dialog tadi, mendengar bahwa kecintaan mereka akan menggabungkan mereka dengan orang yang dicintai. Masya Allah. Jadi itulah pesan yang menurut saya perlu kita kenang terus, mitra sekalian, Mbak Adel. Jadi ucapan orang Arab tadi yang di dalam hadis itu disebut orang kampung, intinya gitu ya. Bahwa dia tidak mempersiapkan apapun selain kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Itu mencerminkan keadaan umat Islam ketika mereka ditanya tentang persiapan menghadapi hari kiamat, termasuk kita barangkali. Kita kadang-kadang begini Mbak Adel, mitra sekalian, kita ini kan kadang amalnya ini kan banyak bolong-bolongnya. Betul Pak. Sholat bolong, betul. Puasa bolong, apalagi sedekahnya juga tidak seberapa. Iya. Ya tentu saja kita akan juga menyadari kejelekan akhlak kita, kadang-kadang gitu. Jadi seolah-olah kita juga kayak mirip dengan orang yang tadi. Kita kayaknya nggak punya apapun kecuali, nah ini yang kalau kita ada, yaitu kecintaan kita kepada Rasulullah. Oleh karena itu mitra sekalian, sampai saat ini kita bisa saksikan di Madinah sana, di kota Nabi yang terakhir ya, selain kalau lahir kan di Mekah, nah wafatnya di Madinah, kemudian Nabi itu dimakamkan di Madinah, ya kan? Nah di Madinah sana itu sampai sekarang banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk berziarah kepada beliau hanya dengan modal kecintaan. Tentu sangat berbahagia jika kita termasuk orang yang diberi kesempatan, entah itu dalam mungkin haji atau umroh, untuk bisa mendekat secara langsung dengan makam Nabi dalam rangka untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi kita pingin gembira juga gitu dengan ucapan Rasulullah tadi, bahwa kecintaan kita ini kepada Rasulullah maksudnya insya Allah akan menggabungkan kita dengan orang yang kita cintai, yaitu bersama Rasulullah. Cuma mitra sekalian, cinta itu memerlukan siraman, memerlukan pupuk ya. Nah salah satu siraman untuk menumbuhkan kecintaan kepada beliau adalah dengan mengenal kembali sejarah Rasulullah. Inilah yang menurut saya harus kita perbaharui terus menerus, kita cas terus menerus, khususnya di bulan Maulid ini kita banyak-banyak bersolawat, kita membaca sepenggalan-penggalan kisah Nabi yang untuk kita bisa tiru. Entah itu kita baca semacam Al-Barzanji, membaca ya kan sekarang kita di dekat-dekat musola kita kan hampir tiap malam dan membaca solawat-solawat dari kemarin itu. Tuh selalu di dan di akhir sholawat itu biasanya ada doanya, ada doa, macam-macam sholawat itu kan, ada sholawat munjiat, ada sholawat apalagi, sholawat nariyah, sholawat munfarijah, yang intinya kita tuh kayak namanya bertawasul ya, bertawasul dengan sholawat kita kepada Nabi, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah dengan sholawat ini semoga, mohon maaf ya, silakan ini bisa dipraktekkan untuk mitra sekalian. Sholawat tibil kulub untuk menyembuhkan sakit, sholawat untuk menghilangkan kesedihan, itu biasanya sholawat nariyah itu. Untuk sholawat supaya hajatnya terkabul, itu sholawat munjiat. Supaya kita selamat dari berbagai itu di internet banyak banget, tinggal klik saja. Sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat munfarijah, sholawat tibil kulub, dan itu dilakukan. Masya Allah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang tidak seperti itu, eman-eman menurut saya. Karena tadi jangan-jangan kita itu diwakili oleh orang yang tanya tadi di zaman Nabi. Betul. Ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa kecuali mencintaimu. Nah, dengan cara belajar mencintai Nabi itulah insya Allah kita akan bersama Nabi di surga nanti. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan buat lovers yang selalu kepengen banget dengerin Beranda Islami setiap Kamis jam 5:30 sampai jam 5:30. Dan terima kasih yang udah gabung. Mohon maaf jika salah kata. Ada juga pamit undur diri. Selamat malam dan selalu tetapkan mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Bye.